Ya mungkin balik lagi dulu mungkin ini untuk cerita sendiri dari yang nanti ada cinta ini gimana mungkin ceritakan. Apanya nih mas? Ceritanya. Jadi sebenarnya ini ceritanya tentang teman-teman yang early 20s ya, baru lulus kuliah, early karir. Mereka masih mengejar mimpinya tapi juga masih di titik yang mana yang harus gue kejar ya, apakah benerkah ini career path gue dengan pekerja kantoran, dengan youtuber, dengan content creator, atau juga dengan apakah cukup nih sekolahnya S1 aja untuk case-nya di Marsha gitu. Dan dengan balutan komedinya dan juga dengan pada akhirnya semua itu akan bisa tercapai ketika memang mereka melakukan itu dengan will yang kuat dan juga memang support each other gitu sih. Jadi ini it's about mimpi, harapan dan juga persahabatan gitu kurang lebihnya. Nah, para pemain boleh dong ceritakan mungkin karakter kalian mungkin sebagai apa dan gimana karakternya, mulai dari mana? Oke, kalau saya Ari Brata berperan sebagai Arif namanya, itu seorang konten kreator yang sudah diperhadapkan dengan niat untuk menikah, namun pasangannya ya udah mau dijodohin juga. Nah itu bikin trigger dia untuk semangat berkonten. Tapi di kosan yang sama ditemani sama teman-temannya dia yang sangat berbeda-beda background keluarganya, latar belakang dan segala macam. Namun dari sini ya saya lihat karakter Arif tuh dan semua pemeran yang ada di sini adalah ketika dia mengejar aspirasinya, yang dibutuhkan adalah koneksi yang kuat. Jadi masuk lagi tuh. koneksi yang kuat, itu masuk ya, lagi tuh. intinya itu yang membuat mereka semua solid dan saling support. Apalagi terutama soal asmaranya juga di Andre dan juga Yogi Asor. Ini baju seperti apa nih? Di sini aku berperan sebagai Renata. Renata itu adalah anak yang punya kos. Kosannya anaknya mereka bertiga. Terus ada di sini tuh Renata diceritain bahwa dia berusaha untuk melanjutkan cita-citanya, tapi karena satu dan hal dia harus pulang ketemu sama babinya, dan karena babinya malah nyuruh dia untuk dijodohin gitu. Nah tapi dia sebagai perempuan yang kuat dan tangguh, dia merasa kayak kayaknya gue gak mau dijodohin, gue mendingan cari pasangan gue sendiri gitu. Jadi terus di situ dilihat bahwa babinya tuh masih sangat mengkata-katakan gitu loh, kalau misalnya perempuan tuh emang harusnya di dapur, gak usah cari karir atau cari ilmu sendiri-sendirinya, tapi lu ujung-ujungnya juga bakal nikah dan lu akan di dapur doang. Tapi sih Renata gak pingin mengalami hal itu, jadi dia lebih percaya dan jujur sama dirinya sendiri bahwa enggak kok, cewek tuh juga bisa kok gitu. Itu semua gak kayak yang babi omongin. Oke. Sebelum itu mohon maaf, ada yang lihat bapaknya ya, kenapa juga? Sakit habis nge-gym ternyata dia, tangannya sakit. Ya kalau untuk saya sendiri, untuk Andre, sebenarnya karakternya ini karakter yang sangat, kalau bisa dibilang sangat berjuang untuk dirinya dan mimpi orang tuanya. Dan juga Andre ini salah satu yang bisa, dia udah hidup sendiri, orang tuanya udah meninggal. Terus dia juga memperjuangkan cintanya dan memperjuangkan mimpi orang tuanya yang gak kesampaian adalah buat toko donat. Jadinya dalam cerita ini gimana alurnya ntar itu Andre itu memperjuangkan semuanya supaya cintanya dapat dan mimpi ibunya juga. Fajar gimana? Fajar mau ngomong apa mau nangis? Kurang deket ya, soalnya kecil banget. Jangan dong. Saya pegang aja. Karakter aku yang paling cuma memperjuangkan ibu si guru, maksudnya ibu guru yang ada di kampus, Ibu dosen. iya ibu dosen. Iya gimana sih biar dia jadian sama aku, ya biar ada cinta gitu kan. Kayak jodohin yang penting ada cinta, kalau nggak ada cinta kan nggak ada yang penting. Iya sih. Di suka bola tukang bola kan gimana? Wah
senang ya, apalagi kayak apa bisa saya frekuensi ya tukang gorengan suka sama gorengan sore kayak aku begini. Biar tangan jangan gitu atau di BNN loh. Tangan jangan gitu. Bisa BNN jangan gitu. Amannya Takut jangan. dikira Tadi kira kenapa-napa. tadi perintah polisi loh. Fajar, gimana tadi ada scene akad nikah nih, akan akad ijab kabul gitu, Ya gimana? itu cuman menghayal doang ya, hayal ya. Jadi ditanya Jar, kamu jangan jorok-jorok ya. Terus aku bilang enggak ngayal jorok-jorok kok, aku cuma ngayal kita ijab kabul doang. Ternyata itu lebih jorok. Iya, dan itu yang pernikahan itu yang hayalannya itu, flashbacknya itu di situ. Jadi di sini kan kamu jadi anak kuliahan gitu, terus kamu kan juga sempat ada cerita untuk sekolah M2. Iya, Kamu masih ada punya cita-cita atau mimpi untuk mungkin melanjutkan pendidikan? iya, alhamdulillah mau ikut pendidikan. Kebetulan kemarin udah daftar paket Polisi ya, udah polisi. nomor 3. Daftar pakai. Bedanya itu kalau apa di real life-nya nggak ada kamera, kalau di apa syuting ada kamera gitu. Sama ya sama. Bedanya Nah, dari live kamu di PHP-in ya? iya, Yang berapa cewek? iya. Berapa? Ya, adalah pokoknya. Nah, untuk teman-teman media. Nah, Kata-kata terakhir untuk teman-teman media. Nggak terakhir. Kata-kata terakhir. ya maksudnya pergi ke Palu membeli pembaya. Saya selalu untuk teman-teman media. Marsha, sama Irsan, ada tantangannya nggak sih? Kan tadi cerita apa namanya ada keadaan-keadaan Fajar di lokasi syuting mungkin dari Bang Arif gitu. Anehnya Fajar tuh apa? Ini Sama translatornya. apa gitu? Aneh Tapi dia. emang basicnya laki-laki kan aneh-aneh. Benar, setuju. Iya, laki-laki itu emang basicnya aneh-aneh, kalau perempuan kan aneh-aneh. Nah, nggak terima nih Mas nih. Terima nih. Kalau laki-laki aneh. Kalau perempuan aneh. Oke. Masa laki-laki namanya si Asik? Mohon maaf teman-teman media ya. Anehnya sih sebenarnya anak ini bukan aneh ya, dia unik, berbeda dari yang lain aja, sehingga itu membuat kita kayak, oh kenapa kak? Gitu. Salah satu contohnya ketika scene-nya diambil, ini sudah selesai, harusnya dia nggak ada di kamera, tapi ada aja tingkahnya dia. Entah suaranya batuk atau jatuh, dia tiba-tiba kameramen kan bingung, itu kenapa tuh gitu. Jadi buat kita suasananya jadi cair lagi, ketawa lagi. Tapi kalau udah lewat jamnya kayak mending kau diam dulu ya Fajar ya gitu. Tapi tetap memang mencairkan suasana kalau misalkan kita lagi syuting dan pusing ya. Selalu aja ada dia ide-ide liarnya. Termasuk ke distrik sih kalau misalnya lagi syuting tapi ada momen itu gitu. Aku termasuk ada sih part-part ke distract pastinya karena kebetulan jam waktu syutingnya juga ya mungkin belum tidur, ada yang udah jam berapa di atas jam 12 itu kan ya namanya kita udah capek ya, jadi kadang-kadang konsentrasinya hilang gitu, tapi masih bisa teratasi karena masih ada teman-teman ini. Artinya bondingnya enak dong. maksudnya dengan- Iya, so kita di lokasi juga kumpul ya, seru gitu, ketawa-ketawa. Lebih banyak mereka sih bertiga scene-nya, aku mah tambahan. Sebenarnya apa sih pesan yang disampaikan gitu dari yang mesti kita ini kita lihat dari sini? Kalau dari aku sendiri, yang pesannya yang penting itu adalah usaha ya, usaha untuk segala sesuatunya, seperti pertemanan, percintaan, orang tua, keluarga gitu. Terus juga harus jujur sama diri sendiri ketika kita tahu tekad kita dan maunya apa, ya kita bisa harusnya kita bisa mengusahakan pendidikannya. Terus juga kalau kita punya cita-cita ya kalau bisa setinggi-tingginya gitu, dan kita harus berusaha juga tetap untuk mewujudkan cita-cita. Bangun chemistry-nya gimana sih? Bangun chemistry berdua.
jadi kamu? Bangun chemistry berdua sebenarnya kita ada beberapa kali project bareng. Terus juga alhamdulillah ternyata pas reading tuh ternyata pemainnya Marsha. Oh ya udah jadinya awal-awal emang masih ngebaca-baca soalnya kan pas waktu pertama reading juga itu skripnya baru datang ya Bu ya. Jadinya kita sembari membaca, sembari juga untuk membangun chemistry sama Marsha. Dan alhamdulillah bangun chemistry sama Marsha ini udah enak lah ya karena udah sering beberapa kali project bareng. Kalau Marsha gimana sih Iya setuju, saya udah ya beberapa kali project, jadi sebenarnya nggak terlalu sulit, kita juga berteman, jadinya ya lebih paham ya karakternya. Yang menjadi tantangan apa sih dalam membintangi proyek ini? Fajar. Tantangan kita adalah Fajar, betul. Tapi itu benar karena seperti yang itu aku juga pertama kali ngira dia emang kayak gitu serius apa bercanda kayak gini gitu. Tapi jadi bingung gitu. Dia lagi bercanda apa lagi serius gitu. Sebenarnya itu sih lagi acting apa enggak gitu. Kadang-kadang kita juga bingung. Soalnya kan sama Bu Anissa tuh agak lama ya cutnya karena kita biasanya mungkin mau ngambil lucu-lucu gitu. Ini kan kadang-kadang suka ada momen tambahan di akhir tuh yang nggak ada di script yang bagus deh kalau dimasukin dalam cerita gitu. Terus aku suka nggak tahu dia tuh masih ngelanjutin apa dia apa gitu. Menurut aku sih tantangannya dia. Tapi ya gitu aja sih kayaknya. Sisanya sama semuanya aman. Paling ya tadi cuaca dan waktu kan. Aman, permainan boleh untuk nonton. Ya guys, jangan lupa nonton. Tenangin diri kamu. Tenangin.